zaman tahun 80-an tuh banyak sekali berani orang bikin festival jazz antar universitas, festival jazz antar kampus. Udah menjadi bagian dari bermusik tuh harus ada jazz. Ini dia datang di Hotel Said ya. Jazz itu sepertinya tidak rutin tiap tahun. Tapi Fusion itu di mana jazz itu sudah lagi tidak terlalu straight ahead jazz atau contemporary jazz. Kalau kita lihat jazz sekarang, kita bicara retro, itu sekarang jazz sudah the future yang akan kita lihat. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kali ini gue sendirian dan tetap ingat semboyannya. Kenangan masa lalu membawa semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, selamat hari gini para Retrois yang sedang menonton acara ini. Di sini kami ada, di tengah-tengah ini terutama ya, ada 4 orang, 4 punggawa yang berani dan akan menampilkan kepiawaian mereka mengenai jazz di Indonesia maupun di internasional. Oke, kita perkenalkan dulu dari ujung paling sebelah mana ya? Kanan gua berarti ya. Om siapa? Om Ai. Om Ai. Oke, tepuk tangan ke Om Ai. Selamat hari gini, nama saya Ai Asmoro. Saya sekali lagi tolong dicatat penikmat jazz. Jadi hanya sekedar menikmati aja, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Oke. Berikutnya di sampingnya. saya Om Yoni nama saya. Jadi om-om semua nih ya. Jadi awalnya Om sih. Kita aja. Ini nggak apa-apa daripada tante ya. Sama juga saya penikmat musik sebetulnya tidak hanya jazz ya, secara umum saya menyukai musik. Oh, secara umum. Oke, nggak Ya apa-apa. walaupun tidak terlalu selebar Om Wira, tapi Yang nggak apa-apa kita ini. musik Indonesia juga saya dengerin semuanya. Oke, sebelah kiri daripada Om Yodi. Saya Wira, selamat malam. Saya penikmat musik. Kalau kita ngobrol-ngobrol di sini adalah dari kacamata kami sebagai penikmat musik, bukan dari teorinya. Jadi mohon diluruskan kalau ada salah-salah. Oke, Siap. siap komen. Di sebelah kirinya Om Wira. Saya Iman Sastro Satomo. Saya berkecimpung di industri musik. Sekarang saya bekerja di suatu production house Andy Music Indonesia. Musik Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Om ini. Ya, luar biasa. Tapi sekali lagi, gue ingetin di sini kita ada di suatu tempat yang cozy sekali ya. Itu di Dua Mata by Gemulai Cafe. Cafe atau eatery ya, sama semuanya. Oke, dan ini terletak di Jalan Kerinci nomor Jalan Kerinci 3 nomor 9. 3 nomor masalahnya kita di sini akan membicarakan tentang musik jazz. Oke. Dan karena kita retro 70s, 80s, 90s, kita akan membicarakan jazz di era 80-an tepatnya. Era 80-an. Itu kalau gua dengar musik jazz itu di 80-an sangat marak dengan orang bilang fusion jazz. Itu ya mungkin di dunia internasional juga lagi marak karena masuknya berbagai macam genre musik ke jazz akhirnya menjadi kayak fusion, dan di Indonesia pun juga marak ini kalau nggak salah ya. Mungkin dari om-om ini ada yang mau bercerita dulu mengenai perkembangan jazz terutama fusion di Indonesia atau di dunia internasional. Ya, siapa dulu? Iya nggak apa-apa sih. Oke, Om Wira dulu. Maksudnya kita kan sini kongko-kongko, jadi Ya, ngobrol-ngobrol santai aja. memang kami sini juga tergabung di sebuah grup diskusi cemen gitu ya. Diskusi yang senang-senang ngobrol musik-musik, dan salah satunya adalah musik jazz. Dan ya kita sangat sering berbagi info, berbagi kenangan juga tentang musik. Dan ya karena kami ini lahir di tahun 60-an dan kita remaja di tahun 80-an, ya musik yang waktu itu populer salah satunya musik jazz dan jazzy gitu. Jadi ya tahun 80-an tuh unik ya, maksudnya jazz dulu kayaknya segala gampang banget jadi jazz gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, terserah aja kita bilang dulu Bob James jazz, Cassiopeia jazz, segala macam. Pas Tapi emang itu jazz? Iya, emang jazz. Cuma kadang-kadang Dari sanggah nih. iya, nggak terlalu jazz juga, pokoknya jazz gitu. Dan bahkan zaman tahun 80-an tuh banyak sekali berani orang bikin festival jazz antar universitas, festival jazz antar kampus. SMA bahkan. Antar SMA ya, bebas-bebas aja gitu. Nggak ada yang protes, nggak ada yang marah. Tapi ya kita sangat dididik waktu itu, terutama juga banyak festival jazz yang mulai marak ya, yang diawali oleh Jazz Goes to Campus kalau di era kita ya. Iya. Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dengan
penggerak utamanya dan pencetusnya adalah Mas Chandra Darusman, bikin Jazz Goes to Campus di Salemba ya. Iya betul, pertama di Salemba. Nah Yoni ini termasuk yang rajin banget nonton konser musik ya, nggak hanya jazz, tapi mungkin Yoni bisa cerita juga Jazz Goes to Campus pertama yang kapan betul? Tepatnya tahun berapa ya? Saya sih pernah di situ tahun 83-an. 83. Tahun 80 deh. 70 kan kayaknya deh. 70 akhir Mas. Dia udah 45 tahun dia. Udah 45 Tahun ini 45 tahun. 79 udah. Coba aja kalau keluarin. The audience. Punya acara. Kalau nggak, berarti kan 79 itu udah mendekati 80s ya. Betul. Ya. Tapi boleh diceritakan pengalamannya waktu itu Om Yoni pertama kali nonton. Ada artis luarnya nggak? Seingat saya sih awal-awal itu sebetulnya lokal sih kebanyakan. Pertama kali 78. Jadi kebanyakan lokal, tapi mungkin Bob James tuh salah satu musisi luar yang pertama dihadirkan ya. Dia pernah waktu lagi di Salemba, itu Bob James sebagai bintang tamunya. Terus nextnya, kalau saya berapa tahun lalu kita nonton juga nih, tahun lalu kita nonton, itu udah semakin beragam. Jadi secara musik Indonesia aja juga sudah melebar, tidak terlalu jazz lagi. Ya, dan ditambah dengan bahkan waktu kemarin itu ada musisi Korea yang main jazz. Jadi memang Soul Child. Ya. kalau Java Jazz itu, Nggak ingat. saya sebagai penonton melihatnya perkembangan sekarang, memang anak sekarang sudah lebih luas ininya ya pemahamannya, atau mungkin dia belajar juga dari Java Jazz, di mana untuk buat menarik penonton yang banyak itu ya memang akhirnya tidak bisa hanya dengan musisi yang hanya jazz saja. Akhirnya jadi makin kesini sudah makin campur-campur sih. Oh, gitu ya. Padahal dulu saya merasanya ya mungkin Indra Lesmana termasuk yang paling sering, tapi Bubi Chen misalnya yang biasanya cuma ada di kafe-kafe. Kalau kita mau lihat dia main di panggung agak besar ya hanya di forum-forum itu, CGCC. kampus itu. Itu kalau boleh tahu Jazz Goes to Campus tuh yang ngadain dari Kepanitiaan dari kampus FEUI. tahu saya, jadi itu memang programnya kampus. itu ya. 76 pertama kali. 76 malah. Dan diadakan tiap tahun itu. Tiap tahun nggak pernah Tiap tahun putus. katanya tidak pernah putus. Cuman Waktu pandemi online ya? Sempat online. pandemi, tapi sayang kita lagi bicara masalah retro ya. Iya. Jadi maksud Jadi maksudnya ya terus kontinunya itu yang kita mesti dasar. apresiasi ya, apalagi untuk genre jazz gitu yang kelihatannya sedikit gitu kan, penggemar dibanding kalau kita bikin acara pop gitu. And dia tetap masih bisa terus kontinu setiap tahun nggak pernah putus tuh. tapi itu bentuknya festival ya. Festival. Festival ya. Jadi artinya ada beberapa panggung kayak gitu udah. Betul. Belakangan ini. Belakangan ini. Dulu Kalau enggak ya? waktu di Salemba itu kan Satu sangat ya? kecil Panggung ya, tapi panggung gantian. hanya di Gantian. Taman Salemba kalau nggak salah sebutnya Taman tuh ya. Sastra ya? Ya ada taman kecil, terus bahkan ada orang naik di genteng, saking nggak terlalu besarnya tuh ngumpul di genteng, panggungnya cuma satu. Dia termasuk nonton di genteng. Panggungnya cuma satu, masih kayak acara kita SMA zaman dulu juga yang bergantian aja satu. Iya. Satu Dan panggung. Itu masih Satu Salemba panggung. ya. Salemba. Salemba. Sampai akhirnya era Depok itu baru mulai di Balerung yang besar kan, terus sama di area luarnya bahkan Pinggirannya. sekarang mungkin dia mencoba ngikuti Java Jazz, jadi panggungnya jadi banyak, bermain bisa beberapa saat bisa barengan juga. Kok ini juga pertanyaan gue ya, kok bisa berani gitu maksudnya dari FEUI untuk mengundang jazz, mungkin di waktu era 70-an akhir kan jazz belum begitu dikenal sama masyarakat Indonesia gitu. Telepon Mas Chandra ini. Kira-kira kira angkatannya bisa mewakili. Soalnya kalau nggak salah akhir 70-an itu masih kita digantung oleh lagu-lagu rock ya kalau nggak salah ya. Tapi segmen itu ada sih. Enggak, begini. Segmen jazz ada sebetulnya. Karena pada akhirnya kan emang udah menjadi bagian dari bermusik tuh harus ada jazz. Karena jazz itu menjadi suatu tantangan buat musisi. Masih. Ya dong, skill. Ya, betul. Dan membedakan bahwa rock tuh mass, jazz tuh lebih segmented. Dia mempunyai pasar sendiri, eksklusif kadang-kadang klubnya dan jadi membuat satu segmen pasar sendiri. Dan memang pada akhirnya remaja-remaja itu berusaha, karena jazz berusaha untuk menaikkan skillnya dengan meniru pemain-pemain jazz. Jadi makanya timbul pemain jazz di kampus, pemain SMA segala macam, band-band kecil aja mainnya dengerinnya Cassiopeia, Betul. dengerinnya saya kata kalau whatever, mereka main dengan lirik nawar beken banget, dewanya mereka tuh kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget timbul band-band yang
kadang-kadang kita kagumi banget semangat mereka, bahkan tapi kan kadang-kadang cuma karena otodidak atau tidak melalui satu proses tertentu cuma sampai satu. Tapi festival seperti Jazz to Campus itu menampung mereka banyak banget. Jadi mereka menjadi satu Wadah jadinya. wadah untuk mereka bermain. Atau festival di SMA. Karena kalau main rock lebih susah, harus loncat-loncat lah karena teriak-teriak, bukan gua tuh gitu. Zaman itu ya. Kalau sekarang kan lain lagi, ngomong lagi deh, lain lagi. Jadi jazz tuh menjadi barometer di anak-anak atau pasar musik pada saat itu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Tapi terjadi nggak segmentasi di misalkan kayak jazz? Itu kan akhirnya yang ngadain kan sering FEUI atau di universitas UI. Mulainya. Tapi ada beberapa universitas yang Betul. berani untuk bukan jazz tapi rock itu juga waktu itu. Kalau Sering juga, pada kan? masa kejayaan fusion di Indonesia itu, Ya. Trisakti pun pernah. Jadi bahkan mungkin Putra Pancasila jazz pernah. Jadi memang tahun berapa tuh era fusion berjaya itu? 70-an, 80, 90 lah ya. Di luar akhir, FEUI yang terus berlanjut selama 45 tahun, itu Trisakti pernah mungkin bikin 2 kali ya. Ya, tapi udah gitu. Candi Jazz, Trisakti itu di Iya. lapangan parkir. Terus saya juga mungkin si Pancasila saya pada pernah juga gitu. Karena memang banyak musisi juga, musisi mahasiswa yang dari misalnya Pancasila itu. Oke, tapi pendek-pendek. pendek-pendek ya. Ada satu yang menarik tadi kalau bicara musik rock, ini kan musik jazz, tapi rock dulu yang rajin adalah musik kaula mudanya Prambors. Ya. Itu Ya lain lagi tuh. ya, lain Itu lagi, kita tapi nggak nggak di sini. maksudnya ya nggak hanya jazz ya, rock juga hidup juga di Cockpit main lah. Oh iya. Walaupun memang Modern Acid band Speed lah, Band. kayak gini. Bedanya adalah sebagian besar Acid mereka Speed Band. mereka cover, mereka membawakan Cover lagu band, orang iya. hampir sepenuhnya. Betul. Apa tuh? Cockpit dengan Genesis ya, Ya, gitu. Iya, Acid dengan Rolling Stone-nya gitu ya. Lain ini tuh kalau saya. itu sangat ini hiburan. menarik ya. Kalau yang tadi rock kan kebanyakan yang cover ya. Artinya mereka berusaha untuk mempersonifikasikan band idolanya dia. Iya. Misalnya kayak beberapa yang musik tadi ya, apa grup band yang disebut tadi ya. Personifikasi dari band-band yang lain. Kalau di jazznya sendiri ada nggak? Udah mulai kelihatan seperti itu. Maksudnya ada band tertentu yang gua dipersonifikasikan sebagai Cassiopeia. Ada. Ada Ya itu itu tadi misalnya kayak si Solid 80 dengan Queen pada masa itu ya. Nggak yang Yang jazz. jazz. Oh di jazznya. Nggak terlalu ya kalau jazz ya. Gini. Yang Emerald Karena- sebetulnya karena sih ini, ada. tapi kan nggak terlalu. Kalau jazz susah untuk ditiru plek-plek. Iya. Karena kalau jazz itu kan suatu pengembangan di profesi ekspresi musik Betul. masing-masing. Mungkin itu. Jadi kalau lirik nawar itu lirik nawar. Chandra Darusman. Erwin Gutawa. Indra Lesmana. Nggak mungkin ada Indra Lesmana 2 biji. Nggak bisa ditiru mati. Gitu. Kalau rock basically ya begitu deh gitu. Bentuknya mau dibawain kemana dia mainnya begitu. Genesis mau mainnya ini dia begitu. Walaupun dulu ada masanya si Chandra Darusman, Erwin Gutawa, Uce Haryono tuh Mas pernah bikin Chandra Darusman Latin Jazz. Ya, Di Taman Mini Indonesia dia membawakan lagu Latin. Spyro Gyra. Tapi itu warnanya mereka. Mereka betul. Mereka tidak main Dia persis hanya, sama aslinya. Membawakan lagu Spyro Gyra ya, Iya, tapi bukan tidak- mencoba tidak- meniru improvisasinya gitu. nggak mati-matian gitu. Nggak. Ya improvisasi. Tapi Iya, basicnya jadi sih lagu kalau saya membawakan lagu ngeliat orang. sama ya sebenarnya. Sebelum dia mulai dan Karimata tuh mereka sebetulnya membawakan lagu orang. Iya, gini, semua band mengalami satu masa di mana mereka main di awal di Orang, kafe. di panggung. Siapapun. Even band Iya, rock iya. Amerika pun main top 40 dulu. Si Win main top 40 dulu. Pemain band si Win yang begitu gede akhirnya. Pasti ngikutin siapa dulu Pada covernya dulu akhirnya ya. mulainya kalau nggak mau main di mana Iya. dia harus main lagu cover itu biasa aja nggak apa-apa nggak ada Nggak ada dosanya. nggak ada dosanya menurut saya Itu prosesnya memang. dan tidak menghilangkan kredibilitas mereka bahwa mereka menjadi les gara-gara itu mereka Proses. harus proses harus start di mana gitu kalau mereka main sekarang gini aja deh penyanyi aja mulainya selalu bawain lagu cover kalau dia suruh nyanyiin kita Dari awal tahu lagu dia sendiri. gitu Nyanyi Terus lagu dia nyanyiin sendiri. lu bawain apa sih Iya. iya Pasti. kan bawain cover version. Pasti. Pemain jazz juga mengalami proses, nggak ada Iya, salahnya, nggak ada dosanya. Mau itu Chandra Darus pada awal dia, dan Chandra Darus main vokal grup SMA Jazzero. nyanyi kok sebelum Jazero-nya. Iya. So nothing wrong with that Iya. buat saya. Ya, betul. Iya nggak? Iya.
Bener juga. Bener juga nih, Om Kurator. Luar biasa nih, senior. Oke, Kalau mungkin ada ada om kurator nih ada om kolektor. Nah, ini. Kayaknya udah langsung mancing mau ke sini. Iya, tuh itu luar biasa. Ini harta karun bener-bener nih. Itu mencerminkan orang yang seperti Mas Yoni gini yang menjadi pencatat. Kalau kita cuma bicara mendengar pengalaman, tapi kalau ini mempunyai mengarsipkan, mempunyai otentik, dan ini patut di Bukti kecintaannya terhadap musik. Nah, ini dia nih. Sebenarnya sih saya simpel aja sih sebetulnya. Hanya setiap kali nonton saya menyimpan tiket maupun buku acara ini dalam satu kotak gitu ya. Dan itu berlanjut terus. Jadi pada saat kita mau kumpul berapa tahun lalu itu, saya mencoba mengcompile lagi nih, saya coba urutin. Rapihin lagi ya. Nah, mungkin yang kira-kira berkaitan dengan hari ini nih, dengan obrolan kita nih ada. Berkaitan hari ini karena jazz, jadi yang mau bikin yang jazz. Ya, Jazz and Fusion ya. Om Yoni ini nggak hanya jazz saja yang ditonton, jadi hampir Itu semua. ada yang lain itu macam-macam. Macam-macam ya. Konser guru tuh saya lengkap tuh nonton. Ini tunggu berapa tahun yang lalu nih. Coba. sama-sama kita nonton. Nah, ini kalau Sini kita mau nonton sayang dulu. banget ya. Hah? Boleh. Kalau boleh. Ini dari yang paling terlama apa, Bu? Mungkin ada nggak ya jazz yang pertama kali Bintang jazz. yang ditonton? Bintang Jazz tadi tuh awal. Yes. Cikal bakal Jazz Festival nih. Oke. Ini Indra Malaun nih, Persatuan Jazz Indonesia. Ini salah satu festival jazz pertama di Indonesia sepertinya nih. Waktu itu disponsori oleh Sebelum Jack Jazz ya. Ini diadakan di JCC ya. Waktu itu masih Balai Sidang Jakarta. Balai di- Sidang. Yang udah plenary hall nyebutnya ya. Sudah. Ini hebatnya adalah multi stage pertama. Sudah mulai multi stage. Musisi pertama. Multi stage pertama. Tahun berapa tadi? 82. 82. Tiketnya 7.500 mas waktu itu. 7.500. itu semua. Kita nggak tahu sih dolar berapa ya. Jangan-jangan dolar 1.000 rupiah waktu itu ya. Iya, itu Udah nyampe dong. Belum ya. Belum nih itu semua kelas dapat. ya. Maksudnya festival itu. Satu tiket. Satu tiket ya. Satu tiket. Jadi kan kita bisa masuk dan kita beredar di semua Dolar gopek kali itu. titik itu. Saya Ya 500. Iya, kita dulu dari siapa ya? Gue nggak nonton ya, tapi Gue nggak nonton juga. gue inget. Saya ini nonton sendirian nih, saya ingat. Gue inget bro, itu panggungnya boleh di situ juga. bareng. Lumayan mainnya, berdekatan. ha? Nggak kebayang gue. Disebut kayak itu tentang apa bagian panggungnya ya. Oke. Coba. Ini jadi mereka mengeluarkan buklet ya. Nih, lihat Buklet. ada schedulingnya. Ada itunya. Zaman itu hampir setiap konser pasti ada bukletnya. Iya. Apalagi ini kan Yang jelas melibatkan banyak artis. zaman kan. itu tiket hard copy ini belum digital. Ya, jadi kalau lihat di sini memang di stage 1 di balai sidang yang terbesar itu yang bulat ada di tengah satu dan ini masih di dalam semua nih. Yang keliling. Di Yang keliling. bawah itu Keliling. Kelihatan kan ya? muter. Gini. Di bawah itu muter-muter. Ya. Oke. Ini ada beberapa stage keliling. Gitu dan mungkin ada saatnya bersamaan tapi dengan lokasi yang berjauhan dari sini sama seberang sini. Gitu sampai ntar akhirnya yang artis utama akan berkumpul di sini stage 1 ini biasanya kita yang terbanyak. Sekali doang. kayaknya. Kali doang ya. Kali doang ya. Ini kayak sekali dan nggak berlanjut lagi. Habis itu barulah muncul Karena ini. sponsornya ini nih. Kan Bintang. Iya. Oh ini bukan Tanri, PJI ya, bukan Persatuan Jazz ya, tapi Buena Jazz Production. Siapa ya nih? Buena Jazz Production. Ada Bukan promotor. Indra Malaun. Peter Basuki. Peter Basuki, Buena Enterprise. Buena. Buena Enterprise. Pelindungnya Suwoto Sukendar. tapi itu bandnya beda apa aja yang tampil di sini? Nah, itu ada di line up tadi tuh. Ada Yang line up. schedule itu. Nah, coba dibaca. Sehari cuma ya. Banyak beberapa band SMA memang. SMA 9 nih kakak lu kayaknya main deh. Iya, Lulut mah. Abri Susman, Bubi Chen, Keyboard Melana, sama band Mustafa nih yang senior. Berarti gue nonton. Rosa King ini dari luar ya. Penyanyi hitam ya. Victor Rompas jazz band, Nunung Wardiman kayaknya Aska. Terus Irang Maulana All Star. Nggak banyak sih sebetulnya Victor Rompas. Dan- Gold dan- Guys. Jackie and the Gold Dia Guy. juga nih topnya. Dan mereka ada jam session nih mereka di akhir Ya, setiap hari itu seperti jadi biasa mereka jam session dari beberapa band tuh gabung main satu panggung. Itu Betul. pengalaman yang Satu menarik. hari ya. 2 hari. itu dua itu. 2 hari. Sold out nggak itu? Maksudnya animonya udah cukup besar nggak waktu itu? Rame. Kayaknya sih rame ya. Saya nggak tahu bahwa itu sold out atau enggak ya karena Tapi rame. waktu itu plenary buat kita gede. Maksudnya cukup berdesak-desakan juga kan? Waktu itu plenary hall cukup gede soalnya. Wah sayang ini jangan sampai jatuh. Artefak banget. Tapi ya serame-ramenya dulu orang nggak belum sebanyak sekarang sih. Iya kayaknya. Terus habis itu Mas ini apa lagi yang di? Nah setelah itu ini nih mulai nih. Ya, Jack Oh, Jazz. ini dulu apa Cassiopeia. Oh iya benar. Depan. Cassiopeia itu Depan. 84. 84 ya hadir. 84. Nggak ada yang terkenal. Cassiopeia. Gracie Moon. Ini dia datang di apa Hotel Said ya.
Hotel Said dan di Bali Sidang. Bali Sidang. Hotel Said lebih eksklusif, lebih Bali mahal. Sidang itu JCC ya bagian itu. Iya. Jakarta Convention Center. Zaman kita Pasti namanya sekarang Bali udah- Sidang. Convention Itu Center. di 2 hari ya berarti ya. 2 hari di event yang berbeda tempat lain. Jadi 1 hari di Sahid, 1 hari di. Dan saya Judulnya nonton dong ini. satu yang di, tapi alhamdulillah saya punya keberuntungan saya nonton di studio, jadi waktu dia datang dia latihan di Nusantik, ada studio Panglima Polim itu. Ya, Mungkin kalau ada Mas Doni Hardono dia saksi. Yamaha. Karena Yamaha. Saya juga lagi sering ke situ. Betul. Saya Mereka kan ada Yamaha. Boleh nggak apa-apa. dan itu saya Luri Widarmadi sama siapa Mas almarhum Nunus Sutomo kalau tahu, Mas Doni Hardono juga kayaknya ada di situ. Itu kita di studio sekecil gini nih. Kumpul bareng sama Menyaksikan dia GR nyoba alat. Wah, itu pengalaman Pengalaman yang musik tak. yang Iya. Berarti nggak akan terlupakan sepanjang hidup tuh ketemu kayaknya. dong akhirnya Jimbo. Oh iya, Semua. Iya, Dan masih asli semua ya. masih awal. Tesio Sakurai, akhirnya Ini Jimbo, Minoru dahsyat Mukaya, Maisinoro masih mereka. masih awal itu ya? Masih. Masih awal. Dan kita Ya. tuh di satu tempat kecil gitu, dia bermain dengan all out di tempat studio yang kecil yang Intimate banget ya. intimate banget. Nyesel nggak dateng gue tuh. Berikutnya apa lagi nih? Cassiopeia, apalagi Saroba. 84, 88. Apa? Enggak punya. Di Korea nggak tahu, mungkin ada. Oh ini dulu nih. Ini 90 tahun 90, Deva Valentin dan 88 Karimata. Ini ternyata dia pernah main bareng. Ini mungkin posisi ini Mas ya. Rekamannya album jazz. Karena mereka datang sini nih. Mereka datang. Oh ini di sini. Iya nih masuk mana? Bingung nih yang kemarin nih. Itu boleh. Itu tahun berapa tuh? Karimata sama Deva Valentin ya? Ya, ini pernah dalam satu panggung Di Pasaraya. di Pasaraya. Pasaraya lantai atas Pasar ya. Blok M. Pasar Blok M. Iya, Pasar Ya, terus mereka bikin album. Ini malah JRP nih. Ada lain. Itu yang ini. Ini JRP datang main di mana JCC juga. Mainnya di Senayan. Istora. Istora tahun berapa itu JRP main? Pertanyaannya konser apa yang nggak lu tonton ya? Metallica. Siapa Soven kan nonton? Metallica nggak pernah. Metallica dia nggak nonton. Nggak ada dalam topik ini. Selamat tuh Yon. Gue ada satu, gue nonton dia nggak nonton. Cassiopeia di Sahid dia nggak nonton. Ya itu. Tapi dia rekam. Tapi dia nonton latihan. Latihannya. Tapi saya ini karena dia merekam di kaset. Iya. Dan itu kasetnya beredar. Kasetnya beredar di antara kita. Internal. Bootleg ya, Bootleg yang tiba-tiba di tengah lagu Swear ada Bengawan Solo itu. Tapi bukan solo apa maksudnya? Lagu Lagu Bengawan Solo Solo. dipotong. Oke. Si keyboardnya. Jadi terakhir ya. Buat interaksi lagu sama Swear. penonton lokal gitu, dia sisipin lagu yang Itu tahun berapa ya JRP itu ya? Mereka Oh biar Kasih PT 84 JRP itu tahun berapa Mas? 90 kali ya. Udah 9 Udah agak baru sih. Kalau lihat browsernya udah cakep ini, udah mewah. mewah. udah beda ya tampilannya sama ini juga. Cuman Ya. memang ini JRP kurangnya adalah Dave Grusin belum pernah datang. Oh, di Bruce nggak datang? Dave Grusin akhirnya baru datang yang kita nonton bareng Mas di tahun 2015 ini. Ini bukan adiknya yang datang ke Ini Don Grusin. Don Grusin kan? Jadi Adiknya setiap JRP lengkap datang itu hanya Don Grusin. Lihat dong kata sambutan. Don Grusin datang di sini. Kata sambutannya ya, Emil Salim. Sumitro Joyo Adikusumo. Asik. Eri Prabowo. Ini pertama kali Dave Grusin datang ke Indonesia Tahun berapa? di Motion Blue 2015. Udah baru nih, udah baru. Boleh nonton dance ya? Ya pasti lah. Wajib tuh, lagu wajib tuh. Wajib ya. Boy. Lagu wajib apa lagi mereka berdua kan, itu salah satu lagu awal mereka ya Mas. Iya. Lagu awalnya mereka berdua. Yang gue gitu kan. Lagu awal mereka berdua. Banyak dong. Itu kan yang lagu dipakai soundtrack ya? Nah itu Satu tadi. tendensi ya. Baru kita bahas. Nah, Kenapa tuh? Ada Betul yang betul. bahas- Eh? Betul betul. Ya kan? ayo film Betul apa? betul. Falling in Love. Nah, dia hebat. Bisa telepon kan? Hebat hebat. Tembak. Iya, soalnya itu Hebat. lagunya itu memang sebenarnya bukan untuk soundtrack, dia memang udah bawain Kayaknya kan. gitu ya. Tapi Iya. dia soundtrack untuk ini kan. Dan saya baru tahu, siapa tadi. nih? Oh, ini Little Hour nih. Ini, waduh, bisa kelihatan nggak ya? Nggak apa-apa, nanti bisa di ini, nggak apa-apa, nanti kita bikin insert lagi. Saya juga ada, itu saya ada. Ada juga. Ada juga ya. Saya nyegat di toilet, Dave Grusin lagi mau pipis. Eyang. Oh ya. Eyang kayaknya mau main pipis dulu. Oke, beranjaknya tahun 88 tadi itu ada 88 mulai Jazz nih. mulai Mulai. internasional banget. Wah ini sangat penting. Silakan lanjutkan. Tonggak bisa sejarah di- juga tonggak nih. sejarah ya. Coba di Ini almarhum Ireng Maulana ya. Sepertinya dia Ini ya. Kelihatan nggak? termasuk yang one man show, dia mengorganisasi ini, mengumpulkan sponsor. Yang Maulana nih ya. Ireng Maulana kerja keras Ini sekali. Java Jazz belum ada nih. Belum, Bro. belum Belum ada. Kita jadi panitia. Iya, Ya. kita tugas jaga tiket.
Wah, boleh deh ceritakan panitianya bagaimana tuh ceritanya? Ya puas karena semua bisa ditonton dari titik awal. Nggak bayar. Alasannya itu. Tapi yang memang puncak acaranya si Liri Tenawar di sini. Betul. Kasumi Tapi Watanabe. itu suatu prestasi banget. Iya. Bisa datengin dari Tawar. Iya. Ini datang. Tahun Yang dijual 88. ini satu. Ini di itu ya, apa drive-in Mas, tempat terbuka. Iya. Di Ancol kan? Ancol. Dan ada 2 panggung ya. Drive-in apa Pak? Nah, iya panggung Maxima sama drive-in. Iya. Jadi di Dufan sama di drive-in. Kalau yang di kita nontonnya di ini halaman terbuka gitu. Yang Lily Tower yang terbuka. Tempat terbuka. Yang gede pasti, yang gede. Gede. Ini malah eksklusif ya, yang agak tertutup ya. Ini Kasumi Watanabe apa? Gitar. Gitar ya. Dia masih ada Watanabe ya. Sama-sama Jepang ya Mas. Sama-sama Jepang. Jack Jazz itu sepertinya tidak rutin tiap tahun. Iya. Tapi putus-putus tapi sempat Ada ada 2008 lagi. 2006 ada. Tapi dari 88 akhirnya Jack Jazznya Nah, saya urutannya kita harus ini. 91 ada nih Mas. 91 ada ya? 91. Memang kayaknya almarhum Om Ireng ini berjuang keras sendiri, jadi dia berat kayak buat untuk bisa rutin setiap tahun gitu. Ini ada nama saya. Oh ya, hebat terlibat. Karena Om Ireng mulai terlibat. Sudah apa? Jadi 88 sampai akhirnya 2008 lagi nih. 88 91 kita cari urutannya deh. 2006 sempat ada ternyata nih. Jack Jazz ya, Jack ya. Jack ya. Ada merah putih kan sempat berganti. Jack Jazz jadi jazz merah putih. Nah, itu dia. Di Parkir Timur. Ya, Plaza Timur. Tahun gitu ya, suka lupa nulis tahun ya. Gila loh. Oh, 95. Oh ini 94, ini 97, ini ada semua sih betul. Lama juga deh, ternyata sering. Iya ternyata kayaknya dulu dikit ya. Ini Terus 95, pernah di yang pasar festival ada ya? 95. Ini pasar festival. Gagang Oh, iya, mahasiswa bener. Sumantri Brojonegoro. Nah, gue jadi juri festival jazz. Buset. Yoi. Wah, bareng Weh. sebelah gue posisi gue di sini. Di sini Chandra Darusman, di sini Frans Sartono, Mas. Tokoh itu ya, wartawan. Wartawan Kompas. Salah satu yang muncul dari panggung itu adalah Tapi kalau dilihat Bali gitaris dari tapping Balawan. Balawan. Ditemukan di situ. Aduh. Iya. Itu ya. ini lah teman. Maksudnya hasil festival Balawan. Zaman itu. Zaman itu. Makin lama makin hebat. Oh ini tahun 97. Oh, grup udah ada ya? Dev Coast. Ini nih yang tampil-tampil semua kan ya? Iya dong. Iya. Kalau nggak salah Dewa main juga di situ. Ya udah main. Dewa main di situ. Artisnya makin hebat. Oke, keren ini. Hebat ini. Ini nih yang tampil-tampil nih. Michael White, Phil Perry. Gak sempet ngurutin tahunnya, ternyata main banyak. Tapi gila kan? Gila kan? Enggak, itu cuma pulang nonton konser. Sebenarnya ada satu lagi nih lain lagi tapi nih. Ini beda di sini. Kita belum bahas bukletnya ini pagelaran Suara Mahardika. Segala macam nih. Wah di beda topik soalnya. Tiga genre. Oh, Cuman, oke, kalau gue lihat ini kan banyak musisi-musisi jazz yang udah mengenal bahwa Indonesia tuh apresiasi jazznya tuh Iya. cukup kuat dan besar ya animenya. Itu benar ya. Mereka untuk kalangan musisi jazz di luar tahu kalau Indonesia itu adalah penggemar musik jazz Ya, yang tahu besar. gue cerita aja. Iya, terbukti kan setelah itu terus muncul Java Jazz gitu Iya. ya. Java Jazz di awal-awal juga artis line up kan juga hebat-hebat kan. Mereka juga nggak akan mau kan datang, diundang datang kalau terasa nggak akan ada yang nonton gua di sini nih. Iya. Kan. Iya. Gitu ya. Ya artis jazz-nya nggak hanya sekedar duit kan. Oke. Dia dibayar supaya yang nonton dikit juga dia ngomel. Oh gitu ya. Saya rasa nggak cuma jazz sih, artis kalau datang nyanyi terus nggak ada yang nonton sakit hati lah pasti. Tapi bagi musisi jazz internasional sendiri itu apakah ikut dengan Java Jazz Festival atau Java Jazz itu satu barometer buat mereka untuk kesuksesannya mereka juga. Artinya kan sekarang kan ada North Sea Jazz Festival, Montreux Jazz Festival. Wah kalau soal itu nggak tahu deh tuh apakah Ya, suatu buat kebanggaan mereka, nggak buat buat mereka, mereka buat gitu mereka, bisa buat diundang mereka Java sendiri Jazz tuh nggak tahu deh. Om Iman mungkin bisa melanjutkan. Tapi yang saya dengar kan oke. Java Jazz itu kan sekarang festival jazz terbesar di Ini, dunia bukan. juga termasuk. Ya, jadi mungkin kita harus nggak bisa lepas dari usaha luar biasanya Peter Gonta. Gonta. Dia emang pengagum jazz. Ya, dia dengan usahanya sendiri mengintroduce dulu Indonesia di ajang jazz di North Sea. Dia bawa Baskara, ya. dan Karimata juga akhirnya juga berangkat ke sana walaupun dengan yang lain. Jadi kelihatan banget langkahnya untuk membawa nama Indonesia Dalam dunia jazz. dari awal-awal itu.
sampai dia juga mengikuti proses ini nih, dark jazz segala macam, dia ikut di belakangnya juga, sampai dia juga dia mengagumi banget North Sea, dia nonton Montreux, dia kepengen di Indonesia Ada seperti itu. ajang Itu aja. jazz. Oh gitu ya. Dia mulai dari bawah banget awal-awalnya yang di Balai Sidang segala macam, sampai akhirnya kalau memang sekarang menjadi salah satu festival jazz yang diakui di dunia Internasional ya. dunia internasional. Jadi semua pemain jazz udah kemari kali. Iya. Siapa mau sampai akhirnya semua dari pemain jazz yang straight ahead sampai sekarang yang fusion yang baru anak muda sekarang udah ada di sini. Benar. Apalagi sekarang. Dan bagi para musisi internasional itu udah jadi satu agenda tersendiri kan? Saya nggak terlihat kepanitiaan itu, tapi pastinya apa ya di dalam Java Jazz juga ada tim sendiri yang memilih artis-artisnya, dan itu prosesnya kan dihubungin kalau emang schedule-nya ada, dia pas ada. Dan sekarang lebih artisnya Bukan lebih jazz. kekinian lagi, udah bukan lagi artis-artisnya kita lihat kadang-kadang wah bener-bener yang di luar pakem. yang di luar Iya. pakem, terus artis-artis jazz yang besar di era ini gitu. Iya, yang memang lagi top yang gitu. kita udah sebut-sebut tadi itu udah lewat, udahlah. Gitu. Mereka udah move forward ke jazz yang kekinian. Gitu ya. Ya kayak yang tahun berapa tuh ya? Jimmy Cullum datang kan ya pernah ya? Java Jazz? Pernah. Itu zamannya Jimmy Cullum memang lagi top-topnya. Datang ke sini gitu. Kemarin tuh Hebat satu yang usahanya. si anak perempuan tuh Mas yang dari Iceland. Lofi. Lofi, ya. Oh kira New York. Lofi itu nama baru ya, solis perempuan. Hanya dengan satu alat diiringi dengan piano atau gitar saja. Ngamen. Itu satu hall itu histeris. Nah, itu hebatnya. Kadang-kadang kemajuan teknologi sekarang di luar jangkauan kita. Benar. Kita nggak tahu, tapi orang-orang dengan adanya YouTube, dengan adanya segala macam, Spotify. mereka tahu tuh. Iya. Dan buat panitia sekarang barometernya lebih gampang. Mereka tinggal lihat di YouTube berapa view-nya, Siapa berapa ya? ini, berapa ini, dari word of mouth-nya berapa besar, itu menjadi barometer. Karena kan kita, wah udah lewat nih, udah jauh. Ini historinya. Kalau retro gimana moto dari retro itu? Kenangan masa lalu. Terus? Menambah semangat energi masa kini untuk menyambut Masa Itu yang terjadi di depan. musik jazz. wah luar biasa tepat sekali Merefleksikannya. itu yang berlaku di jazz ya. Oke. Kalau kita lihat Iya. jazz sekarang, kita bicara retro, itu sekarang jazz sudah the future yang akan kita lihat. Yang kita cuma tinggal sejarah itu lihat ini Nah, retronya, itu nih retronya. iya benar. Kita ini udah di era-era yang dengerin lagu yang orang udah mati semua yang kita dengerin. Kebanyakan udah mati, Algero udah mati. Coba lagi tuh. Jadi yang kita sedang udah Kalau artis-artis yang bahasa sudah. halusnya, mereka udah jadi the legend. Iya. The legend. Gak bisa dibilang dia udah mati, tapi dan the legend. The legend. Walaupun seperti Lofi yang barusan kita bahas itu, Mas, ternyata kan dia sukses dengan gaya Astrid Gilberto yang artis tahun berapa itu? Itu mengejutkan sih ya, ada artis zaman sekarang terus dengan gaya seperti itu dan laku Belasan gitu. tahun deh. Hebat loh tuh. Ya musik kan berputar ke situ-situ aja. Iya. Anak sekarang nggak tahu Astrid. Justru. Tapi Dikira baru ya. enggak, memang baru. Tapi karena dia stylenya seperti Astrid Gilberto, tapi dengan nuansa kekinian. Nggak blek-blek diikutin. Iya. Kayak saya bilang tadi, nggak mungkin pemain jazz diplek-plekin sama. Karena itu beridentik kepada si Karakter masing-masing. tapi nuansa warnanya mungkin kita mengingatkan pada itu. Ya. Soal Astrid Gilberto saya punya pengalaman tersendiri. Saya Itu termasuk udah nggak, itu udah lewat, mundur lagi tahun. Mundur lagi. Mundur lagi tuh. Astrid itu yang baru meninggal tahun berapa bulan yang lalu. Tahun Dia penyanyi. 94 saya manggungin dia di Blue Note Jazz. Ya di Blue Note Jazz itu. Blue Note ada ya. Itu satu kehormatan bisa mangsungin dia langsung dari New York waktu itu dan ya, sukses. Tapi ini apa penampilan dia sendiri ya? Maksudnya? Astrid Gilberto. Ada featuring lainnya? Enggak. Jadi kalau Blue Note itu Blue Note ini kan sebenarnya kafe dari New York
ya, Blue Note Jazz Cafe, di Tokyo juga. Tokyo, tapi asalnya Asli dari New York. Nah, ada dulu tahun 90-an itu adanya di New York, adanya di Tokyo, Osaka, Fukuoka dan Jakarta. Gitu. Nah jadi kemudian ya mereka bikin kafe di sini. Terus saya waktu itu kerja di sana dan emang datengin artis internasional 6 hari dalam seminggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu show. Selalu begitu ya. Selalu begitu. Antara lain siapa? Hah? Antara lain siapa? Ini tadi Tom Grant. Tom Grant. Ya, Oke. Tom Grant dibuka dengan Michael Franks waktu itu. Oh iya. Shadow Ini Watanabe, special effects, lagi top juga. Stanley Jordan. Sandy Jordan, special effects. Ini Tom Grant Cool saya- and the Gang. Tom Grant tahu lah. Tahu lah itu Happy Feet ya. Iya betul. Ya, Happy Tanya Feet, Maria. yang apa? Larry Carlton, Dipakai soundtrack Prambors catatan si boy. Iya, banget. Gue inget banget ini Tom Grant. Pianis ya dia ya. Keyboardis. Oh keyboardis ya. Ya, ya. Oke terus siapa Ya lagi? itulah Oke. ceritanya sedikit lah. Terus Blue Note ini di mana nih waktu di Jakarta ya? Di Karet, di gedung sekarang Standard Chartered Building. Jakarta ya. Belakangnya Darmala ya. Darmala. Belakangnya Darmala. Darmais. Darmais biar lagi Gue Darmais. bagian ngitung productionnya, susah. Nggak, tapi susah memang ya. Karena Ini kalau acara yang udah, kedua nih. itulah jazz. Tenis mana? Akhirnya terlalu jadi eksklusif, Iya, mahal. Makanya dia nggak bisa hidup. berat. Gitu ya. Berat. Iya, sama Untuk gitu. untuk di Indonesia jazz seperti Saat eksklusif itu tinggi itu tiketnya mahal. 50.000 saat itu padahal ya. 50.000 hanya minum 50.000 doang. saat itu Mahal. dan di gedung mewah ya saat Ini itu. dolar Tahun berapa? Tahun berapa dong? 1.795. Tahun berapa nih? 95. 95. Oh iya, masih Tapi festival sebelum mereka mau. itu. Tapi kalau dia Belum Krismon. Oke, kita balik lagi ke masalah apa fusion ya. Fusion. Kita ngomong masalah teknis sedikit ya. Fusion. Itu kan bagian subgenre dari jazz ya. Nah sebenarnya itu fusion itu apa sih? Kalau misalnya orang nggak tahu ya, emang fusion. definisi fusion. Definisi fusion itu jenis irama musiknya yang kayak gimana sih fusion? Unsur-unsur apa yang masuk di dalam situ? Instrumen-instrumen apa kayak gitu? sekarang Mas. Gua Mas Kurator. Karena Mas Kurator. karena Aquarius ada album Fusion itu artinya dari itu Oke, terus terang. bisa jadi yang dipilihkan lagunya oleh Memang komponen karena semua. kayaknya tolok ukurnya dari orang-orang kita tuh Fusion. itu masuk ada gara-gara Aquarius. Gara-gara Aquarius. Covernya hitam berwarna. Fusion 1, Fusion 2, Fusion 3. Gue ingat banget dua itu ada piccolo boogie Iya, ya. betul. Lagu pertama, betul. Ya, kenapa? Fusion sendiri awalnya itu apa? Dari mana? bahasa fusi itu apa sih? Fusi itu suatu Campuran. satu gabungan. Gabungan dua unsur. Fusion. Jadi kalau kita gamblang-gamblangan, maaf ya, di YouTube banyak yang mungkin lebih tahu teori jazz, saya sebut gamblangan. Fusion itu di mana jazz itu sudah lagi tidak terlalu straight ahead jazz atau contemporary jazz, tapi sudah difusi dengan musik genre yang lainnya. Eksplorasi musisinya, ekspresi musisinya sudah lagi tidak terbatas di situ aja. Segala masih buat, ada rock lah di situ, ada Latin lah, kembali tadi kita. Jadi influence itu R&B juga bisa ada di situ, soul. Jadi memperluas jazz itu. Beda dengan baku-bakunya mungkin standar jazz yang zaman dulu, quartet, whatever yang dulu. Ini udah lebih elektronik, bisa nggak ada batasan lagi. Tapi tetap dari genre, warna, komposisi dan expressionism itu tidak keluar dari norma-norma jazz. Seperti apa tuh kayak norma-norma jazz itu? Ya, yang dulu kan jazz ya Improvisasi. straight ahead jazz ya zaman dulu, yang quartet deh, Brubeck lah segala 44 segala. Tapi jazz kita nggak dengar ada distorsi gitar umpamanya zaman dulu. Gitu. Gitu ya. Iya. Jadi istilahnya masuknya instrumen-instrumen tertentu yang kekinian bisa masuk ke dalam jazz. Apapun juga boleh. Apapun juga boleh. Iya. Selama masih dalam koridor mungkin jazz, masing-masing akhirnya mendefinisikan gue masih pemain jazz kok. Walaupun di dalam musikku lebih besar ada warna popnya umpamanya. Ada melodinya yang manis. Tapi cara memainkan instrumentasinya itu masih dalam koridornya jazz. Notasi, improvisasi ada segala macam masih jazz. Tidak lurus. Berarti kalau bicara masalah pencampuran ya, etnik jazz itu bisa termasuk dalam gaya fusion. Bisa. Bisa gitu ya. Bisa. Dan Jadi mungkin fusion itu untuk membedakan, menggarisbawahi antara
contemporary straight ahead gitu, kalau istilahnya straight ahead jazz yang zaman dulu, yang kita sebelum ada itu, dan dengan fusion, dengan yang sekarang di mana peleburan beberapa genre musik menjadi menjadi suatu karya yang memang utuh juga, nggak salah gitu. Jazz rock, jazz funk, jazz soul, jazz R&B gitu kan tetap, tapi notasinya jazz. Iya. Paham ya Retrois ya? Kalau udah paham, komen. Kalau nggak paham, googling sendiri. Oh gitu ya, fusion. Oke, keren banget. Tapi banyak yang mensalahkan kayaknya fusion itu adalah satu genre tertentu. Padahal itu kalau bisa dibilang itu genre ya? Apa gimana? Subgenre dari jazz. Subgenre dari jazz. Tapi atasnya tetap jazz. Jadi jazz mungkin ada cabang-cabang yang mana, ada jazz yang straight ahead, jazz latin. Fusion itu gambaran daripada pengembangan itu. Itu ada jazz aja. gitu ya. Nanti yang kalau sekarang fusion itu udah nggak lagi suatu istilah yang atau genre atau yang umum lagi. Sekarang smooth jazz. Smooth jazz. Smooth jazz. Kenapa smooth? Membedakan lagi antara fusion dengan yang jazz sekarang. Bonnie James, Kate Walum, Kenny Foreplay. G, even Lyric Now pun udah nggak lagi main yang sifatnya expression Ya foreplay ya. Foreplay masuk situ tuh ya. Smooth jazz sweet, banget. enak didengar. Malah jadi kesannya menjadi kayak elevator music. Oke, lounge music ya, Lounge bisa ya? Lounge music music ya? kayak gitu-gitu. Oh, gitu ya. Itu udah, karena kenapa? Perputaran eranya aja. Capek juga kita. Bilang, Kan masih kita Martin. capek Lain kita lagi dari tuh. improvisasi yang Hmm. saksofon tapi saksofon itu nggak melulu harus bikin capek. Toh bisa dibikin menjadi sweet yang enak. Kenny G, Bonnie James. Yang sekarang atau lagi deh, yang zaman-zaman sekarang banyak lagi. Oke, fusion itu memang terbit di era 80-an ya? Ya 70-an, 80-an akhir. Terus misalkan gue ngomong gini, tahun 80-an memang eranya dimana banyak beragam-agam musik itu masuk semua. Karena juga gue lihat perkembangan media yang lebih cepat ya, kayak MTV itu segala macam. Itu ada pengaruhnya juga nggak? Karena MTV nggak muter jazz hampir. MTV nggak muter jazz? Nggak. Enggak ya, sama sekali nggak ada ya? Ya Ada MTV jazz ya? satu dua, tapi Enggak. udah berarti udah nembus ke dalam pop, nggak ada, jarang. Ya kita nggak mau bahas terlalu Yang paling ngejazz, yang nama jazz yang masuk MTV adalah Herbie Hancock dengan Rocket. ya, Jamiroquai. udah Iya, iya, udah Jamiroquai lain, masuk tapi jazz itu Iya. kategorinya sebetulnya. Tapi satu lagi yang gue ingat ya, di tahun 80-an itu banyak juga jazz yang dari Inggris. Contohnya gue sebutin nih, misalkan kayak apa? acid jazz, Itu acid jazz ya? Ya, contohnya Swing Out Sister itu masuk acid jazz. Incognito, Incognito, Brand new Brand New Heavies. Heavies. Brand new Heavies. Brand New Heavies, Style Council gitu masuk nggak? enggak, dia rock dianggapnya genre-nya malah, Oh, rock. pop rock. Mas Bianco? Tapi memang ada itu jazz, Yes. Latin tapi, enggak, Oh, jazz. pop jazz. pop jazz. Karena dia crossover, kadang-kadang masuk chart pop tuh si Matt Bianco di London. Tapi rootnya jazz. Rootnya jazz. Kalau di sini jazz itu Jazz itu lagi keluar. Itu genre yang diciptakan sendiri oleh Nggak. Bapak ini. istilah itu ada di mana-mana. Oh ada ya. Bukan kita yang bikin. Jazz itu lagu yang Kejazz-jazzan. jazzy. Jadi sebenarnya lebih luas lagi, tapi kita berusaha membuat yang lebih lagi ke dalam, lebih spesifik lagi. Jazz itu. Oke, di tahun 80-an mungkin pasti dengarkan waktu itu juga marak banget namanya Level 42. Itu sampai semua orang tuh tahu. Sampai ada konsernya kalau nggak salah sold out ya di Parkir Timur Senayan ya. Bukan parkir itu Senayan di Itu juga pertama di Ancol drive-in. Ya, drive-in. Itu kalau nggak salah setelah itu diikuti sama Stevie Wonder ya, gue inget banget. Setelah itu masuk ke Java Jazz dia datang. Itu ada pengaruhnya nggak dengan maraknya jazz itu, makanya Level 42 dikenal. Iyalah. Nah, Level Justru 42 bukannya maraknya jazz dulu baru dia dihadirkan pada saat yang tepat. Iya. Ya, gitu. tapi dia karena jazz sudah pada akhirnya terbuka lah. Semua masuk kan Sakatak lah. Cuman Ini dia tadi ada. gini, dia bukan American jazz, dia European, dia British. British. termasuk Shakatak juga British kan? Shakatak, Matt Bianco, level 42. Dan nggak pernah tembus Amerika. Siapa? Level 42. I don't say that. Oh enggak. Ada tembus Something About You tembus kalau nggak salah. Ya, tapi enggak. Permata hijau selaras yang itu. Wah iya benar itu. Marking. Masih komplit nih. 88. Mike Lindap, Kapan-kapan? Marking, siapa lagi itu lagi? Biasanya tahun Bob Gold sama Phil Gold. Karena ada Tapi kok nggak salah waktu ke Jakarta si drummernya itu si Phil Gold itu
mati. Oh. Sebelum ini ganti jadi kayaknya. Oh iya? Kalau nggak salah. 2 hari, 5 dan Kalau nggak salah itu Nah, gitu. benar. Harga tiket 20.000 Benar, berarti nggak pada tahun 88. Yang jelas sih tadi judulnya keliru tadi itu. Judulnya keliru. Berapa kali nonton Level 40 itu? Lupa. Good. 2 kali. Sekali di situ, sekali di Java Jazz. Tapi yang Pasti yang sama Eh? panggungnya jadi gelap, bassnya dia yang Bahasa nyala. nyala. Wajib ya. Wajib. Oh, ini nyala. Tapi yang gue inget yang Zaman itu susah loh bikin bass nyala belum ada LED. apa? Itu kalau nggak salah yang pertama kali di mana di Ancol. Itu kan awalnya kan di pakai kursi gitu kan. Ya, habis itu bubar udah. Ya. Benar. Bassnya nyala. Nonton juga? Nonton juga? Soalnya itu satu yang apa ya, baru mulai marak-maraknya kan Iya. dilakukan di Jakarta. Teman karat. Siapa ya? Bakri Group si Topas siapa? ya? Ari Sudarsono ya. Topas ya? Oke, terus bicara mengenai tahun 80-an, itu kan ada apa? Light orchestra apa segala macam itu. Apa ya? Mana itu? Festival apa? Jazz itu. Yang kalian berdua terlibat Oh, itu bukan apa namanya? Light music. Light music contest. Light music contest. Aduh, iya, kalau light Itu kan ada orchestra. Nggak ada. Lain lagi. Lain lagi. Keren lagi. Ya oke, itu gimana? Wah, itu penting Nggak tuh. ada Itu lomba band sih yang ada di Yamaha ya. Nah, yang ada ini Yamaha. Yamaha itu tahun berapa tuh? Musik mulainya 83. 83. 83, 84, Kalau di Jepang 85. namanya band Explosion. Ya, habis itu tuh jadi band Explosion, tapi awalnya sama. Nggak ada sini nggak ada. Nggak ada. Beda album lagi kayaknya. Jadi saya sebagai ini ya, grupisnya mereka nih fanboy, bocah-bocah SMP SMA ini pada berani ikut live music contest ini yang diselenggarakan oleh Yamaha Indonesia. Bagian dari kejuaraan. Kalau yang menang dari Indonesia akan dikirim Masih ke band Jepang. Masih ke fighting Jepang. di Jepang. Jadi itu yang juara pertama berarti siapa? Indonesia Krakatau. 6. Krakatau dengan lagu Yuzep. Krakatau dengan lagu Yuzep. Oh, ngambil Iya, dia main lagu Yuzep. Yuzep. Formasi awal yang apa? Prabe Dharma. Krakatau ya, benar ya. Krakatau Bukan. atau Elva Indonesia 6 berarti EMS, itu. Indonesia 6 itu. Oh, EMS ya ada juga. EMS. Itu secara berkala ya, tiap tahun diadakan ya? Iya, tapi Yang pasti 3 tahun 3 itu. tahun, habis itu nggak tahu, nggak ada lagi udah. nggak jelas juga. Lu ikut 2 kali. 2 kali. Nah, sekarang dong ini keikutsertaannya Silakan. di band apa nih? Dari Nih, Gue cari, lo cerita, gue cari Ini ininya. ternyata emang pelaku-pelaku pemusik-pemusik juga nih. Oke, Jadi pensiunan pemusik nih. Namanya apa? Megang apa? Aduh. Dulu grupnya namanya Sound Station. Sebetulnya kita tuh lagi berguru pada Elva Sessioria waktu itu. Surya, almarhum. Jadi si Yamaha waktu PT Nusantik itu punya kursus buat band namanya Pop Music Med Course. Itu pada saat itu pengajarnya adalah Elva Sessioria, Erwin Gutawa, terus ada lagi siapa? Entresa dan ada beberapa nama lagi. Nah, termasuk yang seperti saya cukup yakin besar dari situ adalah Tokpati. Jadi pada saat itu mungkin Tokpati masih SMP. Dia udah punya nama grup sendiri ya. Jadi kalau kita lihat dia namanya Tokpati. Tokpati. Dia masih SMP. Dan itu seingat saya dia sudah dengan Indro juga. Teman-teman kita itu. Basisnya ya. Iya. Apa nama bandnya dia? Kalau Ya waktu itu namanya Tokpati. Tokpati. Jadi kan yang sekarang? kita di papan tulis itu Tokpati bermain di mana-mana. Oke. Banyak grupnya dia. Atau tadi namanya apa? Session band. Kami Sound Station namanya. Sound Sound Station. Sound Session. Terus megang apa nih Om? Saya main bass. Boy, masih jago dengan slap dong ini. Marking. Zaman dulu. Nathan Is. Abraham Lomurial. Zaman dulu. Oke, terus Pensiunan. ada lagi mau ceritain nggak tuh kenangan-kenangan yang waktu di live music contest itu? Itu tahun Ya kalau 9. saya sih berkesannya karena waktu itu Elva Sessioria terlibat langsung, juga ada Mas Tamam Hussein juga terlibat Oh langsung. ya, Tamam Hussein. Jadi kita bayangkan kalau kita lagi latihan bareng ini, tiba-tiba dia masuk dan dia mencoba bantu kita dengan dia ikut bermain sama kita. Wah, itu ternyata lain banget sensasinya. Jadi kita tuh bener-bener kebawa naik semua ya. Iya. Memang ternyata bermain dengan musisi yang hebat tuh kita otomatis Beda ya. ikut keangkat. Tapi ikut seleksi dulu sebelumnya. Iya, Seleksi dulu ya. Dari Audisi dulu baru bisa tampil. Bisa tampil di final. besar. Finalnya itu yang di Hasil. sama Mazuki sama di Basidang. Nah, di situ nanti baru diambil lagi juaranya yang dikirim ke Jepang. Seleksinya audisinya. dikirim ke Jepang. Iya. Tapi 12 finalisnya yang nggak bikin ini sendiri kaset gitu. Oh, top. Yang lain sih top. Kita aja nggak top. Iya. Masih- Kita masih SMP John ya. Alumninya Kalian top.
Yofi Indonesia 6. Yofi, Yofi ya. Henry Stark ya, Ya, Indonesia Yani 6. Danuwijaya, Bujana dengan Bujana Squirrel, band dari band Surabaya. Dia main gitar dengan gitar yang bintang yang dibuat Bintang, sendiri. fretless. Fretless. Gitar fretless pertama di Indonesia dia tuh kayaknya ya. Oh iya. Iya. Terus Budi Haryono itu dengan grup dari Cimahi ya. apa Jam namanya? Dia Jam. main drum Oh, waktu dia itu. main drum. Sama nyanyi tapi. sama Yuke Semeru yang sekarang jadi ustadz. Yoi. Yuki sebenarnya lain lagi bom grupnya. Oh bukan. Yuki sama Bambang Nugroho. Oh iya Yuke sama Bambang bener. Iya bener. Terus ya itu apa Mahesh Suresh Brothers, Goldfingers. Goldfingers, terus Black Fantasy. Ruth Sanaya juga di situ pertama ya. Enggak. Ya dia jadi vokalis Krakatau. Vokalis kan Krakatau. iya, Vokalis Krakatau. Tri Utami juga. Jadi Utami kan harusnya yang Krakatau kan? Tapi Tapi Pernah, sama-sama saya pernah. duluan Krakatau. Sama-sama pernah vokalisnya Krakatau seperti ini. Terus apa Black Fantasy ya, Luli, Dadi, Spirit Band tuh juga ya. Spirit Band. Era Mono main 2 band. Iya. sama Indonesia 6 ya yang gue tau kayaknya. Ya Indonesia 6 itu si Yofi. Yofi itu ya. CS. Emerald juga main. Iya yang Emerald main. Emerald. Dan Explosion ke berapa dia ke Jepang dia menang. Oh iya. Pokoknya yang dikirim itu adalah Krakatau, Iya. Indonesia 6, sama Emerald. Emerald. Habis itu udah nggak ada lagi ya kayaknya pertanyaan apa? Nanti yang juara Ajang satu itu. dikirim ke Jepang, itu nanti dilombakan lagi atau Ikut begitu? di sana. Jadi ikut festival lomba dunia mungkin ya dari berbagai negara. Dunia. Itu dari berbagai negara. Iya. Tapi yang menjalankan ini tetap yang Yamaha. Yamaha. Betul. Yang menarik dari grup Sound Session ini mungkin harus disebut lah. Yoni bass, Ayi Percussion. drumnya Yuli, keyboardnya tuh Eric, gitarnya tuh Andi, dan ada keyboard kedua yaitu Asti Asmodiwati. iya. Dan dia waktu itu belum nyanyi ya. Dia nggak nyanyi, Belum. dia keyboard, dia keyboard. Tapi itu memang banyak yang keyboardis cewek yang di Banyak. jazz ya. Ada grupnya itu yang Yani Danuwijaya, Mas Aryono segala. Iya. Itu 3 main keyboard cewek Gitu di situ. ya. Iya benar. Oh masih ikut ya? Warimo itu bersama Tito. Oh iya, lu masih pada inget sih ya? Hebat tuh masih pada inget. Kan masih Oh, gue ketemu ingat orang. lah, gue nebeng pulang sama siapa gitu ya, mobilnya Bang Elva gitu, gue dianterin ke rumah gue sama Bang Elva. Oh, itu deh. Gawat tuh. Sesuatu tuh. Pas Soria gitu. Dahsyat itu. Cuman emang bedanya dulu sama sekarang tuh ya. Dulu kalau kita nonton konser zaman musik asing ya, masih susah kan di Jakarta, jarang-jarang gitu. YouTube belum ada. Jadi kalau sekali-sekalinya ada dapetin video, datang ke rumah Betamax. Kiwir gitu, rame-rame nonton. Nah itu Iya, nggak ada lagi. nggak terjadi lagi tuh sekarang tuh. Kita sekarang semua kan individual ya, nonton aja sendiri gitu. Tapi secara Itu justru tuh pengalaman nonton barengnya itu yang Tapi secara global yang seru ya. Kalau gue lihat ya kayak misalkan MTV kan jarang menampilkan jazz, tuh kan. Tapi kok bisa dari masyarakat kita sendiri bisa mengenal jazz itu biasanya medianya dari mana gitu loh? Nah ini nih pelakunya nih sebelah kita ini. Pemasoknya. Pas kurator Itu, kita jadi ini. kalau kita pikir sih, ya kita zaman waktu itu kan Indonesia belum ikut meratifikasi perjanjian Jenewa itu ya Mas ya, aktivitas segala macam. Jadi kita bebas waktu itu untuk duplikasi album-album dari luar segala macam, dan ya orang-orang yang bertanggung jawab memberi kita selera musik yang bagus adalah label kaset seperti Aquarius, seperti Yes. segala macam. Jadi mereka itulah yang salah satunya. Mas Iman juga waktu itu aktif di Aquarius sambil dia belajar di Amerika sound engineering, tapi dia juga sharing ke Aquarius beberapa album-albumnya. Jadi kenapa jazz bisa ini ya itu juga salah satunya kalau bagi angkatan kami. Iya. Kalau mungkin orang tua kita dapatnya mungkin ya gara-gara tugas di luar, bawa plat pulang, nggak bawa oleh-oleh kayak gitu-gitu. Jadi mungkin, tapi kalau kita mungkin waktu itu yang mungkin Mas Iman pernah bilang bahwa adalah golden era ya di tahun 80-an bagi musik Indonesia. Karena kita musik apapun ada, dalam arti terjangkau di toko kaset ya gitu, bukan berarti ada di internet gitu. Cuma karena informasi nggak ada dari mana-mana kecuali dari majalah, koran, Radio. Internet belum ada nih, internet belum ada nih ya. internet belum ada. Jadi Majalah, koran, Iya. radio. dan ya selera yang dibentuk oleh ya temen, bapak,
Iya. Word of Teman mouth terutama itu ya. Word of mouth tuh kenceng banget. Kalau jadi satu yang tren, 1 tahun di sekolah nih kayak gini, Rrrr, semua nyambung. Betul. dan mereka sharing. Udah denger ini belum ya? Udah denger ya. Tiba-tiba udah pendengar Breaker Brothers. Breaker Brothers, Billy Cobham semua pada mendengar. Iya, iya. Tapi jadi homogen. Betul. Satu Tentu dengerin artis A gitu ya, hampir semuanya dengerin artis yang sama. Karena kan akses kita terhadap musik yang lain Terbatas. juga terbatas. Mungkin kasetnya itu juga. Iya, Muter-muter muter-muter aja. di antara kita. Tinggal berhentinya di siapa ntar. Tapi kalau memang secara Begitu visual, balik ke gue, kerekam loh. Lupa dipotek belakangnya. Lupa dipotek. Rusak. Krek gitu. Yoi. tapi ya kalau dilihat secara visual ya musisi-musisi jazz itu jarang terlihat ya karena video klip mereka nggak pernah bikin ya nggak Iya, ada itu betul. kalau misalkan Dibandingkan dengan rock gitu ya, Enggak, dibandingkan pada dengan akhirnya pop. waktu era video main, ya dia mulai. Iya. Laser. Mulai mulai era video mulai masuk nih. Jadi laserdisc ada, video VHS ada. Itu digunakan oleh musisi-musisi jazz untuk konser mereka, Ya, konser. mereka atau tutorial gitu. Mereka main bikin tutorial. Jadi waktu era video mulai itu mulai lebih lagi akses kepada penggemarnya kepada musisi yang mereka itu dapat. Lebih dekat lagi ya. Walaupun juga pada akhirnya di sini belum ada, bajakan nggak ada di mana-mana. Iya. Laserdisc banyak di mana-mana. Laserdisc konser ada, gitu. Jazz ada, Cassiopeia banyak di mana-mana videonya. Jadi waktu era video itu membuka juga lebih lebar Lebih lebar lagi. Ya nggak usah gitu Belum deh. era YouTube ya. Nggak usah gitu deh. Oh. Ya udah lewat eranya. Laserdisc aja dijadikan kaset audionya. Iya, gitu. betul. Jadi Benar. itu membuka semua. Iya, benar. Oh iya ada ya. Akses ada. Iya, Genesis, GRP. Genesis itu. Udah. Bener. Masa-masa indah. Jadi waktu masih kaset memang kita berdasarkan audio. Tapi begitu era video masuk, Betamax masuk, bajakan juga bajakan pula Duplikasi. masuk juga ke dalam video. Sensor. Akses terhadap Itu dia. video konser ada dan itu menjadi membuka itu semua. Iya. Yang contoh paling besar, Laserdisc Dave Grusin live at the record plant sama itu GRP. GRP, Live at the ya. record plant. All Star. Lagu. Iya. 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 Yang ada dinosaur ya. Ada Dinosaur, ada Phil Perry. Yang mulai begitu tuh Jepang. Jepang selalu karena ada laserdisc segala Apa labelnya, Mas? audio LD Pioneer ya? Lupa. Ya udahlah. pokoknya ada. Jadi Jepang tuh menggunakan banget. Karena kan video laser segala besar di Jepang. Dari situ. Dan mereka bikin konsep yang khusus dia dari Jepang. Ya, Indonesia pinter kan, datang kemarin bikin aja audionya. Atau datang dibanyakin video. Jadi Lagi diulang. Duplikasi. jadi begitu era itu datang makin terbuka lah aksesnya. Iya. Makin kita lihat. Jadi waktu mereka datang ke bener-bener di mata depannya datang lihat yang seperti gua Iya, lihat. selama ini Bener. bertahun-tahun. Jadi laserdisc itu emang gila ya, Mas, dalam arti Gila. laserdisc itu kan audio quality bagus segala ya. macam. Gambar bagus. Oh, begitu outputnya kan keluar merah putih kuning tuh. Merah putihnya tinggal rek aja tuh kan. Dapatnya lu good quality gitu loh, Jadi, live. Iya, audio ya. Tapi Audio. Jadi, pada akhirnya kan video juga tidak terbatas di sini. Apapun juga ada. Iya. Film juga ada, musik juga ada. Iya. That's yang membuka. Siapa, Mas? Ya itu yang membuka. Oh iya. Jadi waktu pertanyaan yang gimana kan video. Video terus membantu. Iya. Walaupun tidak terlalu banyak juga. Artisnya sebenarnya itu juga. Cassiopeia pada saat itu, Cassiopeia banyak versi. Kalau yang kita tonton siapa Grover Washington sama itu. Tapi kan Red McDonald ya. kan Terus kita yang nonton di rumahnya si- Andi, kita nonton Night Cassiopeia Ranger banyak. live in Japan. Ya. Dan Banyak. Yang mulai. Laserdisc itu. Banyak. Jangan bayangkan seperti sekarang yang udah kayak Iya. gitu. Iya, beda jauh sih, beda jauh sama sekarang mah udah nggak. Tapi bener Ji, yang tadi Tapi gitu. pulang sekolah. Gak ya. usah gitu. Saya Kumpul, punya kita GRP, janjian. punya laserdisc, ada VHS sebelahnya. Transfer copy. Masih on nonton. Iya. Ya, bisa ya kaset. Iya, juga. jadi Iya, benar. replikasi itu dengan satu laserdisc, replikasinya bisa kemana-mana. Iya. Audio tapi Mas ya. Enggak,
Emang video bisa kita copy? Bisa dong. Betamax beta. Laserdisc. Ya, tapi berarti Oh iya ke beta. Ke beta. Ya. Iya. Yang mana Indonesia tuh beta, bukan VHS. Ya. Iya. Bawa tuh C7 nya. C7. Udah beta disewain pula. Lo pakai pos dulu balik. Yoi. Tapi karena udah muter-muter Mas, jadi kadang-kadang harus kita tracking. Tracking. Trackingnya di bawah kok. Tetap jelek aja lagi tracking tetap jelek gambarnya. Jawab pertanyaannya itu. Gitu ya, video. Oke, video kan keren. Apalagi kalau film jorok, enggak Mas. Beda. episode sendiri. Masih masalah di posnya. Udah habis ya. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas lagi, tapi karena waktunya udah terlalu mepet, mungkin kita bisa nyambung lagi. Mungkin di era 90s ada, sebenarnya jazz juga 90s masih marak juga ya. Ya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang juga masih semarak Udah ya. mulai ini tapi udah terpecah, udah nggak terlalu seperti dulu lagi. Wah, ini memancing pertanyaan gue ini. Nah, Sedap. Gimana nih? Itu kan jadi panjang lagi ya, nanti aja. Oke, yaudah kalau episode berikutnya. kita kalau ada komen yang tahu itu jawabannya seperti apa ya silakan komen ya. Oke, jadi kalau misalkan lihat obrolan satu ini menarik, ingat like, share, komen. Kalau ada yang tahu bapak-bapak ini, ya bapak-bapak sekarang bukan umum lagi. Silakan komen, siapa tahu kenal. Dan yang penting adalah subscribe. Oke, jadi terima kasih sekali lagi, Om. Om lagi. Terima Terima kasih. Kayaknya lebih enak ngomongnya Om daripada Gitu aja ya. bapak-bapak. Bapak-bapak ini mahal banget ya gitu ya. Mertua sih. Apa lagi ya? Oke, kalau gitu terima kasih para terus untuk menyaksikan acara ini. Mungkin kita akan sambung lagi di episode yang mendatang dengan topik yang lebih menarik. Oke, terima kasih. Selamat hari gini.